Selamat pagi anak semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini saya mahasiswa PPG dari UIN Wali Songo Semarang. Mohon bantuannya untuk mengikuti kegiatan saya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Seperti biasanya kita membaca Asmaul Husna. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan ilmunya barokah di dunia maupun akhirat. Biridhoillah wa bisyawati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahi badana walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina balil maqasidana wabdi hawaijana alhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiris zaman. Kelas 11 MIPA 6 ya. Aizatul Badriyah. Di bawah. Amel Fataya. Amel Fatati. Oh ya, maaf. Anissa Putri Alisda. Antaniatu Zahra. Asta toh? Asta kok. Tulisannya apa ini? Asta yo Asta. Larissa. Nanti Dimas. Silviana. Syahna. Tasya. Ulan. Oke, baik. Kurang satu orang, Mbak. Siapa? Raihan. Oh iya, Raihan. Tambahan berarti kelas ini gemuk ya? Iya. Raihan, Raihan. Oke, pada hari ini kita mempelajari tentang bab tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, pada pertemuan pertama ini nanti kita mempelajari hanya 2 KD saja, yaitu KD tentang iman dan KD tentang sikap, ya sikap. Jadi kita nanti belajar tentang bagaimanakah sesungguhnya dalil-dalil hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang kedua adalah bagaimanakah cara kita bisa bersikap untuk hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kita itu sudah canggih, apa-apa sudah pakai teknologi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sincan wae saiki kanggo songkok karo sarung. Mosok sing liyane ora nggo sarung ya. Oke, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kira-kira sing mbok ngerteni hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru iku kaya piye? Mendengarkan ucapannya, apalagi mengamalkan nasihatnya. Paman dikon nyolong apa sini? Nasihat yang baik-baik. Nah, biasanya kan yang omah itu biasanya nduk kono apa jenenge gawe ayo do apa jenenge gawe sambel. Sambel apa Bu? Sambel kemangi misalnya. Karena jipuk nggone kemangine leem ngono. Wong ora ana nomor wis ngger jipuk wae rasa kondo. Nah, itu tolong kita harus hati-hati ya. Ada cara dan hormat terhadap orang tua dan guru, tapi amalane kudu sing apik. Ora entuk amalan sing elek. Kemudian
Jelas ya, di layar ya. Oke. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui apa itu pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian pada orang tua merupakan salah satu amal yang soleh yang mulia. Contohnya Naruto. Naruto itu meskipun orang tuanya sudah meninggal, dia tetap mencari tahu jati dirinya sendiri. Diimpeni yo anut karo wong tuane. Ya kan? Pas melawan Biju ya. Pas melawan Biju, ya kan? Kan Naruto dibantu orang tuanya, bapaknya siapa? Minato. Oh. Bapaknya ternyata ya lucu loh Minato itu. Lucunya ra karuan bapaknya. Nah, itu juga termasuk patuh. Tidak lantas nyalahno. Pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Yang pertama, guru merupakan bapak rohani bagi seorang murid. Oh, rohani itu dididik, diajari. Melane guru itu apa jenenge mengajari kalian itu berbagai macam kono salat, kono apik karo kancane, ora entuk tukaran karo kancane ya ta. Mulai dari TK wis TK tukaran karo ini enggak boleh. Tidak boleh tukaran dengan bertengkar dengan teman, tidak boleh. Sampai nyanyi, itu kan penuh dengan apa jenenge? Penuh dengan makna. Aku cah sekolah, cili mesti gagah, ya ora tau wegah, senajan krasa saya, saben dina mlebu, senajan ora sangu. Nyuwun sangu warnane warna biru. Abang saiki. Tadi sudah saya share yang ada di kepada teman-teman kalian tadi sudah share. Silakan dibuka. Itu ada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Tapi nanti LKPD kita ini dibuat diskusi sama-sama karena di dalamnya ada permasalahan yang sering ada ya di dunia ini yang kita lakukan sehari-hari mesti kerap ya. Nanti kita langsung kita bagi aja 2 kelompok, sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Ya, silakan nanti didiskusikan. Kemudian nanti dipresentasikan kalau ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya wis tidak apa-apa. Karena yang namanya presentasi itu membutuhkan waktu untuk mengedit ya. Kalau kita memungkinkan pertemuan kedua nanti kalian tak suruh presentasi kalau kemungkinan ya. Nah, oke sekarang kita buka di LKPD-nya. Sekarang silakan untuk merapatkan diri. Sekarang kelompok 1 silakan mengamati gambar yang pertama, ini kelompok 1, kelompok 1 di sini. Ya. Kelompok 2 nanti mengamati gambar kedua dan ketiga. Karena permasalahannya nanti akan banyak ditemukan pada kedua gambar karena gambarnya berbeda-beda, ya. Nah, itu silakan saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Ya. Silakan didiskusikan dengan temannya boleh. Nanti ditulis di buku tugas ya. Jadi yang kelompok 1 boleh menyaga di kelompok 2, kelompok 2 juga boleh menyaga di kelompok 1. Kira-kira gambar itu pesan-pesannya apa? Nanti sekalian identifikasi juga permasalahan. Kita fokus kepada hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Oke, silakan. Ya, bisa buka nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambar yang pertama, yaitu tentang keluarga sakinah. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi, keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah adalah keluarga yang diliputi rasa damai, tenang, dan bahagia.
Nah, tadi kan Pak Agus sempat menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghormati orang tua dan guru. Di sini kami akan coba mengaitkan antara keluarga sakinah dengan hormat kepada orang tua. Jadi begini, salah satu cara mewujudkan keluarga yang sakinah adalah dengan menghormati dan patuh kepada kedua orang tua. Yang artinya kita harus mengamalkan amalan baik orang tua kita, tidak mengeluh atas orang tua kita. Patuh kepada orang tua dapat menghindarkan kita dari konflik antar sesama anggota keluarga. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Oke, silakan Mbak Syahid. Perkenalkan, nama saya Jana Kairani Bowo. Izin bertanya, kita sebagai anak pasti kan juga memiliki beberapa masalah di keluarga. Terus bagaimana sih peran kita sebagai anak ketika melihat orang tua sering bertengkar? Terima kasih. Tampung dulu. Selanjutnya Mas Faris. Oke, pertanyaan yang pertama dari Mbak Syahna akan saya jawab, yaitu pertanyaannya tadi, jika orang tua kita itu bertengkar, kita harus apa? Ya kan? Nah, menurut saya itu yang pertama, kita itu jangan memihak. Walaupun seandainya kita tahu mungkin pihak ibu atau ayah kita itu benar, tapi kita menjadi orang yang netral saja gitu loh. Jangan memihak ibu kita atau ayah kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita juga harus gimana ya? Kita juga harus mengendalikan emosi kita sendiri, karena ya ketika kita melihat orang tua kita bertengkar, pasti kita kan merasa sakit hati juga. Kayak ya, yang ketiga itu menghindari dari area pertengkaran tersebut. Jadi lebih baik bisa keluar itu bisa ke tetangga ya, kakek nenek bisa gitu. Kalau tetangganya memang baik tidak sombong. Ya, karena kan itu terkait mereka ya. Tetangganya sudah TTJ tapi jadi intinya begini ya, dari Mbak Alia itu kita sebagai anak kalau melihat orang tua kita bertengkar, kita itu bisa mungkin menjadi pihak penengah. Kita tidak memihak antar keduanya. Ya walaupun memang berat ya, kita sebagai anak itu pasti ada rasa juga pengen marah, rasa kecewa dan segala macam, tapi kita juga harus menjernihkan pikiran, karena kalau kita ikut tersulut emosi, bisa-bisa ini keadaan yang keruh ini makin keruh lagi. Pasti kalau dipukul orang tua kan sakit ya, sakit hati, sakit fisik gitu. Nah, sebisa mungkin nantinya ketika kita menjadi orang tua, janganlah melakukan hal tersebut kepada anak kita. Iya, tepuk tangan untuk Langsung. Selanjutnya, oh ya, jadi pertanyaannya bagus-bagus sekali. Ini dari hatinya masing-masing. Ya, tapi ya perlu diketahui, kalimat orang tua sering memukul anak itu bukan karena orang tuanya itu benci dengan anak itu, bukan. Karena ingin mendidik, ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang baik, nak cara bahasanya yang anak sing soleh soleha. Itu sudah biasa. Dulu saya sekolah. Ini real ini. Dulu saya sekolah. Ya, saya sekolah itu tidak bisa menghafalkan matematika keperkalian. 1 kali 1 enggak, itu saya tidak bisa. Ya, di kelas itu jari saya itu dipukul guru. Udah janeng ya, sudah bekasnya. Terus saya pulang, kondo, mak, tanganku luar berdiku nganu koprok guruku, gini ya, ora iso ngapalo ping-pingan. Anjing kowe ora gelem sinau nek mati ngono. Ya. Yang pasti di ngono. Saya itu malah makanya ketika ada permasalahan di sekolahan, karena memang saya yang salah, saya tidak pernah lapor sama guru, saya tidak pernah lapor sama orang tua. Malah tambah dipisoi. Tapi kalau sekarang kan enggak. Laporan tekan sekolahan, laporan tekan oma, gurunya dilaporan ke polisi. Anaknya dipisumno, penjara. Ngeri kan ya sekarang itu. Nah, makanya
Kalau sudah enak seperti ini, tinggal kalian sendiri yang mengaturnya. Suara anak pukul. Kamu juga bisa dipukul orang tua kamu, disumno, lapor polisi. Kalau saya dilaporkan polisi kan, loh, iya no, sini loh parahnya itu seperti itu, ya. Tapi makanya kita itu bersyukur nak wong tua kalau bisa gelem gebuki awake dhewe. Ya. Wes biasa ini malah. Saya itu sudah biasa seperti itu. Ya gitu ya. Nah, sekarang kita ke kelompok 2. Monggo kelompok 2. Siapa? Dava sama Syahna. Ayo. Perkenalkan kami lagi di kelompok 2. Sebelumnya nama saya Syahna Bowo, 34. Saya Muhammad Sebastian, 24. Oke, berarti yang pertama, ibu sedang mengajari anaknya. Kita tahu sendiri, ibu merupakan salah seorang orang tua yang dimana membesarkan kita, melahirkan kita, ya, dan mengajari kita hingga kita lahir. Gambar yang kedua terlihat seorang guru yang mengajari siswa-siswanya. Nah, dicontohkan mungkin sedang sorogan kitab. Sorogan kita. Ya, Protoloyon, Pak. Protoloyon. Ya, kalau dari guru saya dulu yang dari Mesir, Syekh Rajab Al-Suki, beliau mengatakan bahwa di dalam mencari ilmu itu juga ada adabnya. Seperti di dalam kitab akhlak, kitab talim, cara mencari guru yang benar. Contohnya salah satu guru yang baik itu seperti Pak Agus. Terus juga satu lagi ya. Dalam taklim. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali bakti. Terima kasih banyak atas antusias teman-teman dan tadi pertanyaan-pertanyaannya. Maafkan apabila banyak kekurangan dan semoga nantinya akan lebih bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diskusinya sangat menyenangkan dan mengasihkan sekali. Curhat sesuai dengan isi hati, tidak sesuai ekspektasi saya sebenarnya. Sangat sangat seru sekali. Jadi saya sedikit menyimpulkan sebagai bahan refleksi kita, ya, bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru itu dilihat dari dua konteks. Ya, yang pertama adalah dari orang yang melahirkan, jadi orang tua kandung yang melahirkan secara darah daging. Yang kedua adalah dilihat dari sisi ilmu, ya, dilihat dari sisi ilmu. Kalau dilihat dari derajat ilmu, maka guru lebih utama dibandingkan orang tua. Ya, guru lebih utama dibandingkan orang tua. Maka kita sebagai siswa, sebagai santri, dari Mas Dava, ya, sebagai Mas Dava, bahwa seorang santri itu kudu takzim terhadap guru, termasuk orang tua. Orang tua pun harusnya juga ikut mendorong dan ikut mensupport anak terhadap belajar terhadap guru dan ikut mensupport guru, seperti yang saya contohkan tadi. Seperti bukan saya. Waktu aku saya, ya, lagi pisauin kanoman. Itu, ya. Kemudian yang kedua adalah cara memilih guru. Ini kitab Taklimul Quran. Nah, siji sing diwajibno, kalau kitab taklim diwajibno kok. Siji, golek guru iku sing ora guru fisik tok. Tapi guru yang di dalamnya ada ruhnya. Guru sing ngulang ruh.
Nah, maka guru kriteria itu yang pertama adalah satu, harus paham ilmu fikih. Dari kitab taklim ya dah? Kudu paham ilmu fikih. Yang kedua, gurune kudu wirai ku apa? Iso njogo dari perkara-perkara yang subhat sing ora jelas. Kalau saya kan yo kategori ini tidak bisa dikatakan mirai, tidak bisa dikatakan guru yang ahli fikih juga tidak. Karena dulu katanya Mbak tadi menjerumus. Saya bisa jadi guru yang menjerumus, ya bahaya nih. Ya, makanya kita belajar sama-sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah dasar utamanya kita belajar adalah di Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Itu yang pertama, patuh terhadap orang tua, tidak menyembah selain Allah, kemudian patuh terhadap orang tua, tidak mengucapkan kalimat yang menyakiti. Ya, baik, untuk minggu depan kita akan masih bertemu lagi, tapi minggu depan kita akan membahas LKPD dan video pembelajaran fokus terhadap orang tua. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.